Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kami banggakan pimpinan sidang paripurna. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPD RI seluruh Indonesia. Yang saya hormati Pak Sekjen beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin, khususnya Bapak Ibu dari Sulawesi Tenggara, selamat datang. Dan insan pers yang hadir pada sidang paripurna ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya sehingga hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Pak Ode Rabia Al-Adawiyah Ridwan, mewakili anggota DPD RI Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara, akan menyampaikan beberapa daftar inventarisasi masalah hasil penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan kami periode 15 Juli sampai dengan 13 Agustus tahun 2023. Dimulai dari permasalahan dan usulan Komite 1, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terkait dengan penyelenggaraan online single submission dalam perizinan di daerah. Pengawasan dan pengendalian izin berusaha oleh pemerintah daerah sejauh ini dianggap masih kurang maksimal karena belum bakunya SOP tentang pengawasan perizinan berusaha melalui penerapan sistem online single submission. Untuk itu perlu dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian, pemerintah daerah, dan pihak terkait melalui subsistem pengawasan pada sistem online single submission. Permasalahan dan usulan Komite 2, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, inventarisasi materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Bapak Ibu yang saya hormati, terdapat beberapa masalah yang kami temui di Sulawesi Tenggara. Antara lain, hujan dengan intensitas tinggi di beberapa daerah seperti Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, menyebabkan banjir dengan jumlah korban mencapai ratusan orang. Bagi sejumlah warga juga tersebar di beberapa desa di Kabupaten Konawe, Kepulauan. Kondisi ini dipicu oleh alih fungsi lahan. Untuk itu dibutuhkan peninjauan kembali pengalih fungsian kawasan hutan yang menimbulkan dampak tercemarnya sumber air, dan juga dibutuhkan peremajaan kawasan aliran sungai untuk mencegah banjir. Yang kedua, inventarisasi materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Perlindungan dan pemberdayaan petani perlu dipahami sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Ujung tombak capaian pertanian sangat ditentukan oleh peran petani. Petani perlu didukung dalam pengembangan dan peningkatan peran dalam penerapan inovasi teknologi pertanian. Ketiga, inventarisasi materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Permasalahan seperti ancaman pasokan bahan bakar minyak, tindakan pencurian ikan, penangkapan ikan yang berlebihan, serta dampak dari perubahan iklim, kondisi cuaca, dan tinggi gelombang laut kini menjadi tantangan bagi nelayan. Petambak garam juga menghadapi serangkaian kendala, termasuk ketergantungan pada perubahan cuaca dan fluktuasi harga. Sehingga perlu dilakukan pelaksanaan program edukasi dalam bentuk pelatihan guna meningkatkan skill, memacu pertumbuhan potensi di sektor perikanan. Permasalahan dan usulan Komite 3 terkait inventarisasi materi pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait penyelenggaraan penerima peserta didik baru sistem zonasi. Berbagai masalah, kecurangan data kependudukan untuk menentukan zona siswa, pungutan liar, hingga titipan oknum tertentu demi mengakses sekolah yang diharapkan, bahkan pembentukan peraturan daerah yang memuat kebijakan semakin memunculkan polemik, serta menimbulkan ketidakadilan bagi calon siswa. Untuk itu, konsep sekolah favorit dalam sistem zonasi perlu dievaluasi
perumusan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan serta guru dengan kualitas yang merata. Dan yang terakhir, permasalahan dan usulan Komite 4 terkait inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023. Hingga 4 Agustus 2023, realisasi belanja negara di Sulawesi Tenggara tercatat mencapai 13,98 triliun dari total pagu belanja negara sebesar 26,17 triliun berdasarkan data. Akan tetapi dengan besarnya belanja negara yang sudah terrealisasi, angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara justru merangkak naik. Kami juga menyoroti turunnya sumbangsi sektor pertanian dan kelautan terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut merupakan keniscayaan ketika sektor lain juga turut bergerak. Perubahan lahan dan tenaga kerja yang terjadi membuat sektor ini turun dibandingkan pertambangan yang meningkat di Sulawesi Tenggara. Akan tetapi, sektor tersebut tidak berarti ditinggalkan oleh pemerintah. Kami mendorong agar sektor utama itu juga bergerak ke arah industrialisasi. Pembangunan yang tidak inklusif, inflasi, hingga semakin menurunnya sektor pertanian dan kelautan jadi penyebab. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan review dengan program prioritas pada pertanian dan kelautan di Sultra. Sekian laporan dari kami Sulawesi Tenggara. Izin pimpinan selengkapnya saya serahkan secara tertulis. Tapi sebelumnya saya punya pantun. Langkah sigap anggota DPD Republik Indonesia menyerap aspirasi masyarakat luas. 17 Agustus Hari Merdeka, mari rayakan dengan bekerja keras. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.